Halo teman-teman semuanya, aku yakin kalian sebagai pelajar atau mahasiswa pasti pernah mengalami ini, yaitu waktu kalian belajar cuman sehari sebelum kalian ulangan, terus waktu ulangan kalian tuh ngeblank, gak inget apa-apa gitu ya. If you guys wondering why kalian itu cepet banget lupa, yuk simak video dari kami biar kamu bisa memperkuat daya ingat kamu yang bisa kamu implementasiin waktu kamu mau ujian ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Yuk. Salah satu cara untuk meningkatkan daya ingat seseorang adalah dengan menggunakan metode mnemonik. Nah, apa sih metode mnemonik itu? Jadi, metode mnemonik itu simpelnya adalah metode yang membantu kita untuk mengolah informasi yang rumit menjadi lebih sederhana. Nah, sebenarnya metode mnemonik ini sudah diterapkan oleh beberapa orang untuk meningkatkan daya ingat mereka. Tetapi, beberapa orang menganggap metode ini tuh masih kurang solutif karena sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, padahal masalahnya tuh bukan pada metode ini, melainkan lebih ke bagaimana kita bisa melatih ingatan kita secara rutin. Peneliti menunjukkan bahwa daya ingat seseorang dapat meningkat dengan melakukan proses pengulangan. Proses ini akan memindahkan informasi yang ada di memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Menariknya, proses ini akan lebih efektif dengan melakukan self-testing daripada hanya membaca materi dengan waktu yang sama. Selanjutnya ada manajemen waktu. Semisal, kalian akan dihadapkan oleh ujian 3 hari lagi, dan kalian harus belajar selama 6 jam. Mungkin kebanyakan dari kalian akan memilih untuk menggunakan SKS atau sistem kebut semalam, yaitu kalian belajar tepat 1 hari sebelum hari H ujian, dan kalian belajar dari malam sampai pagi selama 6 jam non-stop. Sebaiknya kalian tidak menggunakan cara ini, karena cara ini dinilai tidak efektif dan tidak baik untuk daya ingat otak kita. Lebih baik kalian belajar 2-3 hari sebelum hari H ujian, dan belajar 2-3 jam per hari. Metode distribusi ini dinilai lebih efektif karena tidak akan membuat otak kita overload akan banyaknya informasi baru yang kita terima dalam satu waktu yang bersamaan. Cara selanjutnya yaitu hindari distraksi. Bagi kebanyakan orang, cara ini dianggap cukup remeh. Padahal distraksi merupakan penyebab utama kita mengapa kita bisa menjadi mudah lupa. Nah, sebagai pelajar, kalian bisa mencoba untuk menjauhkan gadget yang dapat mendistraksi fokus kalian selama belajar. Banyak penelitian juga menyebutkan bahwa bermain gadget setelah menerima banyak informasi dapat menyebabkan kinerja kognitif, memori kerja, dan fokus kita menurun. Hal ini disebabkan karena otak dipaksa untuk memproses informasi baru dari gadget, sedangkan apa yang kita pelajari sebelumnya akan tertindih atau bahkan hilang. Jadi disarankan setelah belajar kalian bisa tidur agar otak dapat beristirahat dan meningkatkan daya ingatnya. Sebenarnya ada cara lain agar kita bisa menghafal sesuatu tanpa mengulang materinya, yaitu dengan memahami konsep materinya. Contohnya dalam matematika ketika kita SD. Daripada kita menghafal 2 kali 4 sama dengan 8, lebih baik kita memahami konsepnya dari mana 2 kali 4 itu berasal, yaitu yang seperti kita ketahui berasal dari 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 atau 4 tambah 4. Nah, dengan menggunakan konsep tersebut, sebenarnya otak kita akan lebih mudah dalam memanggil memori yang kita ingat. Contohnya adalah sebelum mempelajari perkalian, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bahwa perkalian merupakan metode cepat menjumlahkan angka yang sama. Jadi, saat kita lupa hafalan perkalian, kita tetap bisa menjawabnya karena kita sudah tahu konsep asal mula dari perkalian. Nah, kalian bisa memperkaya pekodean dengan 4 jenis mnemonik. Yang pertama, ada akronim atau singkatan. Jadi, akronim atau singkatan ini seperti menggabungkan
huruf depan dari beberapa kata menjadi satu kata dengan tujuan agar mudah diingat. Misalnya, kata Jabodetabek. Nah, Jabodetabek sendiri kan merupakan gabungan dari kata Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi, yang disatukan dengan tujuan agar kita, para masyarakat, lebih mudah untuk menghafal daerah tersebut. Yang kedua, itu ada metode loci. Jadi, metode loci ini seperti kita menghubungkan informasi yang akan kita ingat dengan tempat fisik tertentu. Misalnya nih, kita mau menghafal struktur otak. Bayangin aja, batang otak sebagai satpam yang berdiri tegak di depan pintu, lalu ada talamus sebagai bola lampu disko yang bergantung di ruang tengah. Jadi lebih mudah kan? Nah, yang ketiga ada metode chunking atau pengelompokan. Jadi ini tuh seperti memecah informasi menjadi kelompok-kelompok kecil. Misalnya nih, dalam menghafal nomor telepon, kalau kita mau lihat nomor telepon di brosur misalnya, itu suka ada tanda strip setiap 3 atau 4 angka. Nah, itu bertujuan agar kita lebih mudah menghafal nomor telepon tersebut. Oke, yang terakhir atau yang keempat adalah cerita atau rima. Jadi ini tuh menghubungkan informasi dengan sebuah lagu. Misalnya nih, dalam lagu, kepala, pundak, lutut kaki. Nah, lagu tersebut itu bertujuan agar bisa membantu anak-anak dalam menghafal anggota tubuh kita. Nah, jadi gimana ya teman-teman setelah kalian menyimak video kita tadi? Apakah kalian tertarik untuk mengimplementasikan cara-caranya biar kalian bisa ningkatin cara kalian untuk mengingat sesuatu? Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton dan hope it helps. Bye-bye!